Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang fungsi belahan otak, sistem sensori dan perkembangan manusia. Yang pertama itu fungsi belahan otak. Fakta tentang otak sendiri, otak manusia terdiri dari 72% sampai 78% air, 10 sampai 12% itu protein, dan 8 sampai 10% itu lemak. Otak bekerja secara non-stop walaupun kita tidur. Otak dibagi menjadi dua belahan, yaitu belahan otak kiri dan belahan otak kanan, yang disambungkan oleh korpus kolosum. Belahan otak kanan menguasai anggota tubuh bagian kiri, sedangkan otak sebelah kiri menguasai tubuh anggota sebelah kanan. Otak berpikir dengan dua cara, yaitu cara berpikir divergen dan cara berpikir konvergen. Yang pertama, cara berpikir divergen adalah pola pikir seseorang yang lebih didominasi oleh berfungsinya belahan otak kanan. Berpikir divergen adalah berpikir kreatif yang menunjukkan pola berpikir yang menunjukkan berbagai arah, ditandai oleh adanya kelancaran, kelenturan, dan keaslian. Cara berpikir konvergen biasanya didominasi oleh cara berpikir vertikal, sistematik, terfokus, dan cenderung untuk mengolaborasi atau meningkatkan pengetahuan yang sudah ada. Dan cara berpikir konvergen yaitu merupakan cara berpikir yang menuju kesatuan arah untuk memberikan jawaban atau penarikan kesimpulan yang logis dan informasi yang diberikan dengan penekanan dan pada penyampaian jawaban yang tunggal yang paling tepat. Berpikir konvergen berkaitan dengan berpikir logis, sistematis, linear, dan dapat diramal. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Merisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem sensori dan perkembangan manusia. Yang pertama itu adalah sistem sensori. Sistem sensori merupakan salah satu komponen yang penting dalam tubuh manusia. Sistem ini merupakan kemampuan dasar yang dimiliki manusia dan terbentuk pertama kalinya sejak dalam kandungan. Sistem sensori ini dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sensori eksternal, yaitu panca indera yang sudah kita kenal. Dinamakan sensori eksternal karena stimulus atau rangsangannya itu diterima oleh indera yang berasal dari tubuh manusia. Yang kedua itu adalah sensori internal. Sensori internal disebabkan oleh stimulus yang berasal dari dalam tubuh manusia. Selanjutnya itu adalah perkembangan manusia. Secara umum dapat dikatakan, perkembangan merupakan pola pembentukan yang dimulai pada saat konsepsi atau pembuatan dan berlanjut di sepanjang rentang kehidupan. Selanjutnya itu ada tujuan mempelajari perkembangan manusia. Yang pertama itu untuk memberikan gambaran, yang kedua untuk memberikan penjelasan, yang ketiga itu peramalan, dan yang keempat itu intervensi. Selanjutnya itu adalah aspek-aspek perkembangan. Menurut Dogge, Kolker, dan Heroman tahun 2002 membagi arena aspek itu menjadi 4. Yang pertama itu adalah aspek sosial emosional, aspek fisik, aspek kognitif, dan aspek bahasa. Aspek fisik itu berkaitan dengan pertumbuhan tubuh dan otak, kapasitas sensori, keterampilan motor, dan kesehatan. Aspek kognitif mempelajari atensi, memori, pemecahan masalah, proses belajar, penalaran termasuk di dalamnya penalaran moral, kreativitas, dan bahasa. Yang ketiga adalah aspek
psikososial meliputi perkembangan emosi, kepribadian, dan hubungan sosial. Selanjutnya adalah pembagian rentang kehidupan. Yang pertama itu adalah periode pranatal. Dari konsep hingga lahir, periode ini berlangsung kurang lebih 9 bulan di dalam kandungan. Yang kedua itu adalah periode bayi dan toddler. Dari lahir hingga usia 18 sampai 24 bulan. Selanjutnya adalah periode kanak-kanak awal, berlangsung sekitar usia 2 tahun hingga 6 tahun. Selanjutnya adalah periode usia sekolah, berlangsung sekitar usia 6 sampai 11 tahun. Yang selanjutnya adalah periode remaja, berlangsung sekitar 11 tahun hingga 18 tahun. Selanjutnya itu adalah prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama itu perkembangan adalah proses perubahan sepanjang hidup. Setiap periode dari rentang kehidupan dipengaruhi oleh apa yang terjadi pada periode. Yang kedua itu perkembangan berlangsung dalam banyak dimensi, multidimensi sosial. Selanjutnya itu perkembangan berlangsung dalam lebih dari satu arah. Dan selanjutnya itu perkembangan itu dipengaruhi oleh faktor fisiologisnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.